Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis mahabbah li Rasulillah, cinta kepada Rasulullah, dengan dibuktikan kita belajar bareng tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang sejarah baginda Rasulullah SAW, kepribadiannya, tentang kehidupan beliau, tentang sahabat-sahabat beliau, yang harapan besarnya tentu kita akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita sudah cinta, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang cinta itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Insya Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi ini sudah di penghujung bulan Safar. Bulan Safar ya. Kemarin Muharram, Safar. Bulan depan itu sudah Rabiul Awal. Bulan di mana Kanjeng Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan. Maka di antara kesiapan hati untuk menyongsong bulan Rabiul Awal adalah rasa menumbuhkan cinta terhadap Rasulullah SAW. Karena apa? Cinta kepada Rasulullah SAW itu akan menghadirkan dan mendatangkan dari syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah atau pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita orang yang mengimani Rasulullah, orang yang percaya kepada Rasulullah, yang tiap hari bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu dalam sejarah orang yang jelas-jelas itu memusuhi Rasulullah SAW, bahkan kemudian dicatat di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi ada surat namanya Al-Lahab, menceritakan tentang paman beliau yaitu Abu Lahab, yang tiap hari, tiap saat itu selalu mengganggu dakwahnya Rasulullah. Bukan hanya beliau, bukan hanya dia, tapi wamra'atu, juga istrinya sama. Setiap kali Rasulullah SAW itu mau melewati jalan, itu pelepah-pelepah berduri disebar di jalan yang kira-kira mau untuk dilalui Rasulullah SAW dengan tangannya. Makanya tabbat yada abi lahab, celaka tangannya Abu Lahab. Wamra'atu, dan juga celaka tangannya istrinya Abu Lahab. Kalau dalam tafsir
tafsir yang dimaksud tangan bukan hanya yang celaka tangannya saja, tapi semua anggota tubuh. Tangan yang dimaksud karena yang memang berperan penting saat menghalang-halangi Rasulullah SAW berdakwah itu tangan. Jadi ada orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, bahkan kemudian mau membunuh Rasulullah. Pernah suatu saat Rasulullah itu sholat di sekeliling Ka'bah, itu batu besar diangkat oleh Abu Lahab mau ditimpakan kepada Rasulullah, sampai segitunya. Toh itu pun di dalam sirah nabawiyah, ketika hari Senin Abu Lahab ini diberikan keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Jadi di dalam kubur itu siksa yang Allah timpakan kepada Abu Lahab itu diringankan. Kenapa? Karena setiap hari Senin diringankan ketika Rasulullah SAW itu mau lahir atau ketika lahir, Abu Lahab ini gembiranya luar biasa. Jadi senang. Di antara bukti kegembiraannya, dia punya budak, yang budak ini kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab dan kemudian diserahkan kepada ibunya Rasulullah untuk membantu Rasulullah SAW. Jadi gembira atas kelahiran Rasulullah SAW saja, itu orang kafir seperti Abu Lahab diringankan siksanya. Apalagi kita orang yang mengimani Rasulullah, ketika datang Maulid bulan Rabiul Awal kemudian kita bergembira, gembiranya bisa diekspresikan macam-macam. Ada orang yang mengekspresikan kegembiranya itu dengan memperbanyak sholawat. Ada yang mengekspresikan kegembiranya itu dengan bersedekah, seperti Abu Lahab tadi, bersedekah memerdekakan budak. Ada lagi yang kemudian memperlihatkan rasa cintanya itu dengan belajar sirah nabawiyah. Seperti kita ini belajar tentang kehidupan Rasulullah. Jadi banyak sekali ekspresi menunjukkan kegembiraan atas lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Quran itu disebutkan Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmatnya Allah. Nah, di antara rahmatnya Allah itu, rahmat terbesar adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Rasulullah saja itu sudah rahmat. Quran menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat atas alam semesta. Maka ketika kita diberikan nikmat yang luar biasa banyak, kemudian diberikan rahmat, di antara rahmatnya adalah diberikan utusan terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW, maka perintahnya Allah fal yafrahu, maka bergembiralah. Nah, ini di antara dalil yang dipakai oleh para ulama untuk membolehkan Maulid Rasulullah SAW. Maulid itu artinya bergembira atas lahirnya Rasul, karena memang perintahnya Allah, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk prolog sebelum kita melanjutkan kajian dari kitab Sirah Nabawiyah ini. Namun sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan.
halaman 167. Di halaman 167 ini masih menjelaskan tentang orang-orang yang dari luar Mekah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Ini yang ketiga, ada orang yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kita sering dengar nama Abu Dzar Al-Ghifari. Itu beliau nama aslinya adalah Jundub bin Jinadah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu nama lakop atau julukan karena beliau itu aslinya dari daerah Ghifar, daerah pinggiran Madinah. Jadi Madinah yang mau arah Mekah itu ada daerah namanya Ghifar. Nah, dari Ghifar ini ada seorang namanya Jundub bin Jinadah. Ini termasuk orang-orang di luar Mekah yang awalan masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya terhadap Rasulullah ini termasuk orang-orang yang dekat. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk para perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis ini banyak yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini hadis tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ini nanti sebelum kita baca tentang siapa Abu Dzar, saya sampaikan dulu satu hadis dari Rasulullah yang Rasulullah SAW itu mengkhususkan nasihatnya kepada beliau. Tapi tentu nasihat ini bukan hanya untuk Abu Dzar, tapi untuk kita semua. Abu Dzar Al-Ghifari dikasih nasihat oleh Rasulullah, ya Aba Dzarri, jaddidis safina fa innal bahra amik, wa khaffifil himla fa innal aqda qahu, wa khudhiz zadada kamila fa innas safar ba'id. Ini tiga nasihat Rasulullah SAW yang luar biasa sebagai bekal untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan kita, bekal ini, nasihat ini dari Rasulullah patut kita renungkan yang Rasulullah sampaikan saat itu kepada Abu Dzar. Yang pertama kata Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safina, perbaikilah perahumu, perbaikilah bahteramu. Ini bahasanya dengan bahasa kinayah, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Para ulama kemudian menafsirkan makna jaddidis safina. Apa itu safina? Apa yang dimaksud dengan perahu menurut Rasulullah? Yang pertama, as-safina huwa dinul Islam. Jadi perahu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah agama Islam. Karena agama Islam ini adalah dinus salamah, agama yang menyelamatkan. Karena dengan kita itu masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu jadi terselamatkan. Kita punya tiket keselamatan dengan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu hanya ucapan biasa, tapi itu justru stempel yang jadi identitas seorang Muslim, dan itu menjadi kalau kita sebagai warga negara itu identitas formalnya, misalnya kita punya satu lembar KTP, kelihatannya ringan, tapi KTP itu sebagai bukti konkret kita ini warga Indonesia, kita ini dilindungi oleh negara.
Nah, KTP kita sebagai Muslim adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa itu kita belum dianggap sebagai orang yang selamat, bahkan tidak dianggap sebagai orang baik, meskipun kita berperilaku dalam kehidupan sosial itu baik. Makanya kita misalnya di dalam kehidupan sosial kita baik, ada orang non muslim baik, tapi kenapa tidak dianggap baik oleh syariat? Karena tidak punya legal formalnya, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti kita warga Indonesia, lahirnya di Indonesia, tapi nggak punya KTP, nggak punya legal formal sebagai warga, maka tidak diatur, ngurus apa-apa susah. Mau beli rumah, guru-guru nggak punya KTP susah ngurusnya. Kita sekolah nggak punya KTP susah. Karena apa? Karena belum punya legal formal. Makanya dikatakan oleh Quran, lan tanalul birra hatta tunfiq. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Tidaklah dikatakan kebaikan kecuali kebaikan itu harus diawali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jadi kunci. Makanya orang non-muslim sebaik apapun, dia suka membantu, suka menolong, mungkin di masyarakatnya juga termasuk orang baik. Kalau ada pertemuan-pertemuan apa, biasanya malah datang duluan. Ini di RT saya ada non-muslim, kalau halal bihalal itu yang datang duluan justru yang non-muslim. Kalau ada kerja bakti yang sergap sendiri yang non-muslim. Kalau ada apa-apa kematian itu ya melu ngewanginya itu luar biasa. Jadi kadang di dalam perilaku sosial itu menurut kacamata kita itu baik, tapi sebetulnya belum dianggap sebagai baik. Kenapa? Karena belum punya legal formal, belum punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu sebagai legal formalnya. Makanya Nabi mengingatkan, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah, perbaikilah perahu, yaitu agama Islam. Jangan sampai kita sudah Islam, sejak kecil Islam, tapi kemudian murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi Islam dijaga. Makna yang kedua as-safinah itu adalah as-safinah huwa as-shalah. Safinah, perahu itu yang dimaksud adalah sholat kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Pertama kali yang akan dihitung, dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya kita itu baik, maka seluruhnya akan baik. Tapi kalau sholatnya kita ini berlubang, mungkin subuhnya lubang sehingga niatnya usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala, atau zuhurnya pas lagi sibuk-sibuknya di kantor, di kerja, asarnya kecapean, kemudian maghribnya sudah ketiduran, isyaknya masih dalam keadaan capek tidur, sehingga sholatnya menjadi lubang. Nah, sholat yang berlubang ini seperti bahtera yang kemudian ada kebocoran di lambungnya, maka pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Ini yang pertama diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum berlanjut pada nasihat